Bosan mau main game yang seru? Mendingan kalian download game yang satu ini aja guys, Simulator Uang Jackpot. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa kasih 5 star-nya, terus juga komentarnya ya guys ya. Sebelum kalian nyobain gamenya, kalian wajib invite kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah guys, biar kalian dapat bonus tambahan. Nah pas buka gamenya ini ada menu guys, kita suruh masuk selama 7 hari ke depan. Setiap kita masuk hari pertama sampai hari ke-7 itu ada bonusnya guys. Pokoknya kalian login terus sampai hari ke-7, terus kalian dapetin bonusnya ya guys ya. Cara mainnya gampang banget, kalian tinggal nge-slide aja, hamburin uangnya sebanyak-banyaknya, sekenceng-kencengnya, sampai kalian dapet saldo GoPay guys. Cring. Ya pokoknya slide terus sebanyak-banyaknya, sekenceng-kencengnya, kumpulin sebanyak-banyaknya bonusnya ya guys ya. Dapat lagi, kumpulkan lagi. Gitu terus ya guys ya, sampai buahnya bingit. Dan di bawah tab invite itu ada menu ya guys ya. Jadi kalau kalian ngundang 100 teman kalian, begitu juga seterusnya, kalian bisa dapatkan bonus tambahannya guys. Misalkan kalian berhasil ngundang 100 teman kalian, auto dapat 70.000 saldo dana. Kalau kita tengok di sebelah kanan, di situ ada menu VIP guys. Kalau kalian gabung menu VIP ini, kalian akan bebas iklan, main sepuasnya tanpa iklan. Terus di bawahnya itu ada menu menggores. Apa itu guys? Kita lihat. Oh, ini adalah gores off ya guys ya. Kalian lihat sendiri aja. Nah, di bawahnya itu juga ada beberapa fitur. Kalian tinggal lihat-lihat sendiri aja ya guys ya. Di sini ada shop, di sini ada keuangan, di sini ada bisnis, dan di sini ada apa ini? Rujukan buaya emas ya guys ya. Kalian coba aja. Terus di pojokan kiri atas itu juga ada menu. Kita klik. Oh, ini adalah level ya guys ya. Level kalian sampai di tahap apa gitu. Kalau kalian udah ngumpulin bonus yang banyak, entah itu saldo GoPay atau saldo dana, kalian tinggal klik aja menu yang ada di atas sendiri guys. Kalau kalian mau cash out, tinggal klik menu yang ada logo GoPay-nya guys. Nah, di sini nanti kalian bisa tukarkan bonus yang berhasil kalian kumpulkan. Terus lanjut lagi ke yang sebelah. Kalau dana kalian udah banyak, tinggal klik yang di dananya itu. Kalian harus isi akun kalian dulu, kalian bisa isi email, ponsel, atau akun pengguna kalian, terus langsung diklik go itu guys. Nanti habis itu nunggu selama 24 jam ya guys ya. Habis itu baru deh kalian bisa pakai fitur yang ini guys, menikmatinya. Wah, apa tuh yang terbang-terbang emas-emas ada sayapnya? Kita klik ya. Selamat, kita dapat bonus GoPay lagi guys. Kumpulkan terus, banyakin terus. Habis itu kalian dapatkan keuntungannya. Tunggu apa lagi? Bagi kamu yang minat, langsung aja kalian download di link di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa juga invite kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah, biar kalian juga dapatkan bonus tambahannya. Mainkan dan dapatkan bonusnya. Mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Bersilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Bersilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di episode kali ini kita akan nostalhor lagi guys. Kita akan flashback lagi ke tahun 90-an, tahun-tahun dimana kita lahir ya guys ya, newborn. Nah, beberapa kali kita udah bahas tentang hal-hal horor di tahun 90-an atau awal-awal 2000-an. Dan bagi kamu yang mungkin belum nonton, kalian bisa klik di sini ya guys ya. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal horor dari tahun 90-an atau awal-awal 2000-an yang dulu itu pernah heboh dan sempat menggegerkan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang itu lagi guys. Masih ada beberapa ya guys ya. Soalnya kan kita generasi 90-an. Iya, dan merasakan. Iya, jadi harus kita ceritakan kepada kalian mungkin yang nggak merasakan zaman kita dulu. Masih ada kaitannya dengan telepon ya guys ya. Nomor telepon. Cuman ini nomor teleponnya itu misterius banget. Dan kalau kita hubungi, sangat terrifying guys. Dan juga beberapa di antaranya itu jadi makanan kita sehari-hari pas kita masih sekolah guys, duduk di bangku SD ya. Daripada kita penasaran, langsung aja kita masuk ke hal-hal horor dari tahun 90-an yang belum kita ceritakan guys. Bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja ngompol di celana.
Dan yang pertama ini ada telepon siksa kubur guys. Wih, dari judulnya aja udah serem banget ya guys ya. Nah usutnya usut, jadi zaman dulu itu di era 90-an ada sebuah nomor misterius, cuman nomornya ini nggak dikasih tahu guys, cuman sekian. Kan dulu itu nggak ada ponsel kayak sekarang guys, HP canggih kayak sekarang, smartphone kayak sekarang itu nggak ada. Pol-polan HP itu kayak HT, cuman itu aja mahal banget dan untuk orang-orang kaya aja guys, orkai doang. Ya layarnya cuma kecil buat nampilin nomor doang. Gitu. Dan di atasnya ada antena. Betul. Itu pun dulu kalau kita punya pulsanya pasti mahal banget. Iya. Makanya orang-orang zaman dulu itu sering pakai yang namanya telepon umum, pakai koin atau wartel guys. Wartel kalau nggak salah pakai koin juga ya. Iya. Jadul banget guys. Dulu itu pokoknya serem banget. Ada nomor-nomor misterius yang menyebar, yang konon kalau kita nelpon ke nomor itu akan ada suara-suara seperti siksa kubur guys. Menjerit-jerit, meronta-ronta. Serem banget lah ya guys ya. Dan pastinya bagi kamu anak-anak generasi 90-an, era 90-an, kita yakin banget beberapa di antara kalian pasti pernah melakukan hal yang begini ya guys ya. Nelpon nomor misterius yang konon itu bisa nyambung dan terdengar suara orang disiksa gitu, siksa kubur. Dan bahkan ada beberapa orang itu yang pernah nyoba dan emang bener guys, ketika tersambung ada suara-suara mengerikan seperti itu. Serem banget pokoknya. Nah tapi kalau kita pikir-pikir sekarang, zaman canggih, kalau itu suara siksa kubur beneran kan nggak mungkin. Faktanya itu cuma RBT doang guys, atau ringtone atau nada sambung gitu. Entah siapa yang melakukan semua ini, yang pasti orang ini sangat-sangat iseng dan kurang kerjaan ya guys ya. Mungkin cuma ingin nakut-nakutin doang. Nggak mungkin ya kalau asli. Iya. Ngapain? Malaikatnya pegang HP. Nggak mungkin ya guys. Ya itulah ya guys ya, telepon siksa kubur yang sempat menghebohkan di era 90-an. Pasti mbak-mbak, mas-mas yang nonton video ini pernah melakukan hal yang ini. Kita yakin banget kalian sekarang udah punya anak ya. Anaknya berapa mas? Enggak. Tapi gimana menurut agan-agan, mbak-mbak, mas-mas yang dulu pernah mengalami seperti ini, mencoba-coba beginian, kalian kurang kerjaan? Tulis saja pendapat kalian di bawah. Sayangnya nggak ada nomornya itu ya. Kalau ada gitu kita mau coba ya. Lanjut lagi yang kedua, di sini ada sekolah bekas tempat angker guys. Ini sangat-sangat familiar banget dan kita sering cerita-ceritakan pas kita masih sekolah dasar ya guys. Yeah. Pas kita masih SD. Dulu sekolah kita itu bekas kuburan atau rumah sakit loh. Kalau kamu pernah denger cerita apa tuh pas kamu masih sekolah SD? Katanya di ruangan itu bekas kamar mayat. Iya sih. Itu kan turun-temurun dari kamu, bener. kelasmu gitu. Kalau aku kalau nggak salah kelas 5 atau kelas 6 gitu. Kelas 5 SD. Sempat pas istirahat itu cerita-cerita konon kelasku itu bekas kuburan gitu. Dan kita yakin banget pasti kalian yang seumuran dengan kita pas masih SD mungkin atau SMP pernah juga cerita-cerita seperti itu guys. Konon sekolah tempat kalian belajar itu merupakan bekas rumah sakit, kuburan, kamar mayat, dan bahkan di kamar mandinya itu ada penunggunya kayak suster ngesot. Karena ya dulu itu sekolah itu merupakan bekas rumah sakit. Itulah kenapa kok ada suster ngesotnya. Nggak mungkin suster ngesot sekolah di situ. Tapi kita nggak tahu ya guys ya, cerita-cerita kayak gini tuh apa masih berlanjut sampai generasi sekarang? Apakah masih dicerita-ceritakan gitu rumor-rumor kalau sekolah SD atau SMP mereka ini berhantu, bekas kuburan, bekas rumah sakit? Tapi aku yakin banget kayaknya ya masih sih. Ya masih. Ya, kayaknya masih ada ya. Turun-temurun gitu ya. Kalau 2021 kayaknya enggak ya guys ya. Enggak. Kan di rumah ya. Di rumah. Untung kita zaman dulu ya. Jadi ya nggak ngerasain seperti ini. Alhamdulillah. Tapi kalau ngomongin zaman sekarang sama zaman dulu ya lebih serem zaman dulu sih. Zaman-zaman kita pas masih bocil terus cerita-cerita sekolah kita seperti itu, rumor-rumornya bekas rumah sakit, bekas kuburan. Ya percaya aja gitu. Iya, apalagi kan SD-nya kan masih belum bangunan SD-nya itu masih kayak zaman dulu jadul-jadul gitu guys. Iya toh, kasnya itu kan ada lorongnya. Iya. Dan mungkin beberapa sekolahan itu dari zaman penjajahan, peninggalan zaman Belanda guys. Kan kita nggak tahu dulu awalnya pas Belanda ngebangun itu awalnya tanah apa kan kita nggak tahu. Bisa jadi tanah kuburan, bisa jadi itu bekas rumah sakit yang dialihfungsikan jadi sekolah. Atau mungkin tanah kosong. Kalau tanah kosong ya alhamdulillah aman. Dan walaupun itu rumornya cuma satu kelas saja, tapi menjadikan satu sekolahan itu merupakan tempat yang angker. Ya itu ya guys ya, sedikit flashback pas kita zaman SD. Ini udah sering banget dan umum banget. Bahkan sampai SMP pun masih ada cerita-cerita kayak gini. Jujur pas kamu habis diceritain itu bekas kamar mayat atau bekas makam,
Gimana? Kamu langsung auto tengok-tengok? Takut. Ya. Ya terlepas dari serem-seremnya, ngangenin guys. Zaman dulu itu sangat-sangat ngangenin dan kita pengen balik. Iya. Tapi gimana menurut kalian yang mungkin seumuran dengan kita, anak-anak generasi 90-an, awal-awal 2000-an, pernahkah kalian mendengar rumor-rumor kalau sekolah kalian itu bekas kuburan atau rumah sakit, atau bahkan yang lebih ngeri lagi? Share aja di bawah guys. Yang selanjutnya ini ada rumah angker guys. Ini ya hampir-hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuman dalam konteks rumah ya guys ya. Dan ini biasanya bangunan-bangunan yang gede, yang kosong, yang udah ditinggalkan, abandoned. Nah buat gen 90-an, anak-anak gen 90-an, generasi 90-an, pasti dulu kalian pernah hangout sama teman-teman kalian, main mau kemana gitu. Terus ketika itu melewati sebuah bangunan atau rumah gede yang kosong. Entah kecil, entah gede, pokoknya rumah kosong atau bangunan yang udah ditinggalkan lama guys. Pasti salah satu teman kalian pernah ada yang bilang, itu rumah sangat-sangat berhantu, ada setannya. Katanya kalau kalian lewat situ tuh ada yang ngeliatin dari dalam. Kalian jalan diliatin terus. Dan bahkan kan ada teman kita yang dulu pas kita lewat-lewat bangunan-bangunan kosong gitu, aja lewat kono, jangan lewat situ, nanti diikutin sampai rumah gitu. Iya ya, zaman dulu. Dan eranya itu cerita-cerita kayak gini menyebar guys, menyebar ke seluruh anak Indonesia. Kok bisa nyebar ya? Apa ya? Dari mulut ke mulut gitu. Mungkin dari mulut ke mulut nyebar gitu mungkin ya. Nah ternyata itu ada alasannya guys. Kenapa kok muncul cerita-cerita kayak gitu? Itu diawali dengan sebuah rumah horor atau rumah angker yang ada di Pondok Indah. Itu rumah orang-orang elit itu. Oh ya, sekarang udah Sultan. Usutnya usut, rumah Pondok Indah merupakan kisah rumah kosong di kawasan elit yang emang dikenal angker guys. Dan bahkan ada cerita tukang nasi goreng yang mengantarkan pesanan ke dalam rumah itu, tapi abang-abangnya ini nggak balik lagi sampai sekarang. Masuk nggak keluar lagi guys. Iya gitu kan. bablas. Iya bablas sampai sekarang guys. Konon ya ini entah bener atau enggak kita nggak tahu. Nah dari cerita itulah akhirnya menyebar guys. Banyak banget cerita-cerita serupa. Kalau di lingkungan tempat kita tinggal itu ada rumah kosong, angker, dan seram. Mulai dari cerita-cerita penampakan, suara-suara, sampai ada sesosok yang mengawasi kita dari dalam rumah itu pas kita lewat di depan rumahnya guys. Itu ya guys ya, cerita tentang rumah angker anak-anak gen 90-an. Padahal ya rumah kosong itu orangnya lagi merantau. Tapi ya bisa aja ditempatin yang begitu-begitu guys. Bahkan yang ada orangnya aja ada. Lanjut lagi ke yang berikutnya. Di sini ada permainan jelangkung tapi pakai koin atau lidi guys. Nah kalau ngomongin permainan SD zaman dulu itu bermacam-macam guys, bervariasi ya. Dan beberapa di antaranya itu kayaknya sekarang udah nggak dimainin lagi, alias mungkin bisa dibilang punah ya guys ya. Ya kayak dakon, engklek, sepak sepong, egrang, delian, dan sak panunggalane dan sebagainya guys. Yo dolanan dakon yo. Kalian tahu dakon nggak? Nah ternyata ada salah satu permainan yang memacu adrenalin guys. Dan jujur ini kita kayaknya nggak pernah main ginian. Nggak pernah ya. Dan nggak pernah denger sama sekali. Yaitu permainan jelangkung memanggil roh tapi pakai koin atau lidi guys. Ada dua macam cara memainkannya. Yang pertama kalau kita main jelangkung pakai koin itu kita harus mempersiapkan papan. Ya bisa dibilang kayak papan Oija, ya gak sih? Dan itu tuh sebenarnya kertas guys. Jadi kalian nulis huruf alfabet di kertas sedemikian rupa kayak Oija gitu. Atau Charlie bukan yang beda, itu kan pensil. Lupa ya sih, kadang itu gak bisa membedakan antara Charlie atau Oija. Dan cara mainnya itu mudah banget guys, gampang. Kalian tinggal melafalkan mantra-mantra. Terus habis itu letakkan tangan kalian di atas koinnya itu. Terus kalian ajuin pertanyaan guys. Ya fix ya, mirip-mirip Oija. Nah konon kalau kalian udah mengajukan pertanyaan, dipercaya koin itu akan gerak-gerak sendiri menyusun sebuah kalimat gitu. Dan itulah jawabannya guys. Misalkan, halo, apa kabar? Misal gitu. Halo, are you real? Apakah kamu nyata? Apakah kamu di sini? Apakah kamu bisa datang? Nanti koinnya konon bisa gerak-gerak sendiri guys. Jadi kalian itu bisa gini-gini sendiri. Membentuk kalimat itu. Kalau kalian pernah main Oija atau tahu Oija board, pasti tahu ya ini kayak gini, plak, mirip. Tapi berbeda untuk permainan jelangkung yang kedua guys, yang pakai lidi. Kalau yang lidi ini cuma iya atau enggak aja.
ya atau tidak. Nah, ini sama seperti itu. Iya, kalau yang ini seperti Charlie pensil. Cuman mainnya itu setiap orang, misalkan kita main berdua, itu kita pegang lidi letter U gitu, terus kita tautin, kemudian ajukan pertanyaan, guys. Kita tanya-tanya, kamu di sini tidak? Kamu mengerikan atau biasa aja? Oh my god. Konon lidi yang bergerak dengan sendirinya itu merupakan jawaban dari si arwah. Entah ya atau tidak. Bisa diam tidak? Nah itu ya guys ya, permainan jelangkung pakai koin atau lidi gen 90-an. Simple doang, seadanya, cuman serem banget. Walaupun seadanya gini, tapi kalau war itu bakalan serem banget guys. Karena mereka benar-benar datang. Tapi gimana menurut kalian tentang permainan yang satu ini? Apakah kalian pernah memainkannya? Tulis aja di bawah guys. Ceritakan pengalaman kalian. Yang berikutnya ini ada suster ngesot guys. Ini karena capek ya guys, jadi dia karena kalau yang satu ini populer banget guys, sangat terkenal banget. Wah, bangnya ketinggalan bang. Usut cerita suster ngesot yang satu ini sangat heboh banget di awal-awal era 2000-an guys. Dan menurut gosip yang beredar, katanya si suster ngesot ini kerap menghantui atau menunggu gentayangan di kamar mandi rumah sakit atau kamar mandi sekolahan yang dulunya itu merupakan bekas rumah sakit. Wih. Ya ini berhubungan dengan cerita yang SD tadi. Iya, ya, sekolah bekas tadi. kuburan atau rumah sakit tadi. Kita jadi takut banget kalau mau pipis di toilet sekolahan guys. Ngompol ya. Iya. Kita lebih baik tahan, tapi jangan nahan kencing guys, bahaya buat kesehatan. Iya. Nah itu ya guys ya, cerita tentang suster ngesot yang pernah heboh pada masanya. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Apakah kalian dulu juga pernah dengar rumor-rumor seperti ini pas kalian masih sekolah atau di rumah sakit? Tulis aja di bawah. Lanjut lagi, yang terakhir ini ada kolor hijau. Kan pernah ada cerita-cerita Iya. di sekitar kita ya. Ini kan dulu nyebar guys, Iya. dari satu daerah terus nyebar ke daerah-daerah yang lain. Kalau kamu ingat hantu cekik, Oh iya. itu kan dulu juga gitu. Nah usut dulunya mitos tentang hantu kolor hijau ini sempat menggemparkan, menggegerkan wilayah Jakarta, kemudian merembet ke Jawa Tengah, terus merembet lagi ke Jawa Timur guys. Kalau nggak salah ini pas aku kelas 2 SD guys. 2 SD atau 1 SD gitu, lupa guys. Pokoknya udah lama banget. Dan bagi kamu gen 90-an, anak-anak generasi 90-an pasti tahu wujud dari hantu yang satu ini. Nggak lain nggak bukan, sosoknya itu tambun, gede, tinggi, badannya hijau, plus pakai kolor hijau. Iya, satu lagi. Telinganya agak panjang. Iya, telinganya beda dengan telinga kita guys. Kayak telinga evil, setan. Ini kan jin. Dan kan katanya muncul di pohon pisang kan? Oh iya bener. Ya, pohon pisang lagi. Situ deh. Samping rumah gitu. Terus selain itu juga konon hantu yang satu ini atau kolor hijau ini sering mengganggu para wanita guys, ngusilin para ciwi-ciwi. Ya pokoknya salah satu ciri khas hantu ini gitu ya guys ya. Jahil ya. Iya, jahil banget. Bukan jahil penjara, jahil usil. Tapi entah ya guys ya, makhluk ini beneran ada atau cuma mitos doang. Tapi zaman dulu itu banyak banget berita-berita yang beritain kalau banyak korban dari si kolor hijau ini guys. Ini sempat menghebohkan banget sih, sampai geger gitu. Karena ya menyebar gitu loh guys. Nah itu ya guys ya, cerita tentang kolor hijau yang dulu sempat heboh. Ini tahunnya berapa lupa guys. Yang pasti antara akhir 90-an atau awal-awal 2000-an. Gimana menurut kalian tentang hantu kolor hijau yang satu ini? Apakah kalian percaya kalau sosok ini bener-bener nyata adanya atau cuma isapan jempol belaka? Tulis saja pendapat kalian di bawah guys. Nah itu tadi hal-hal horor dari tahun 90-an yang sempat heboh pada masanya guys. Tapi mungkin ada yang lainnya lagi, kalian mau menambahkan bisa banget ya guys ya, tulis di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilizon. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Salam creepy, sobat creepy.